Oke, selanjutnya kita akan menentukan atau mencari basis dari suatu kolom, basis dari suatu row, dan basis dari null space. Ya, ini dari suatu metrik ya. Jadi ini ya, to find a basis for the column space dari metrik A, we first compute menjadi reduce row echelon form. Nah, nanti kalian bisa tonton video saya yang di seri aljabar linear ini ada pembahasan mengenai bagaimana kita melakukan Gauss ya atau Gauss-Jordan. Nah, reduce row echelon itu adalah Gauss-Jordan. Jadi kita mengubah dulu metriknya menjadi segitiga dengan identitas satu semua gitu kan ya. Intinya dalam bentuk Gauss-Jordan. Nanti kalian bisa lihat videonya di deskripsi atau klik di playlist ini atau di kanan atas video ya kalau ada. Kemudian habis itu juga ada null space ya. Jadi nanti metrik A-nya disama dengankan dengan 0 dulu kayak gini, AX sama dengan 0. Nanti kita bisa mencari basisnya kayak gitu. Dan juga sama dari si si basis untuk row nanti kita bentuk jadi Gauss-Jordan dulu, nanti kita bisa lihat dari si pivotnya. Nah, pivot itu apa? Yaitu leading one gitu ya. Nah, leading one itu apa? Nah, itu makanya kalian harus nonton secara urut. Tonton dulu yang Gauss dan Gauss-Jordan biar kalian paham apa itu leading one atau pivot, apa itu si reduced row echelon form dan seterusnya. Nah, biar jelas daripada bahas teorema kayak gini yang pusing, mungkin kita akan langsung ke contoh. Nah, contohnya ini kita punya metrik A ya, 1151, 24, 14, 4, 23, 12, 3. Pertanyaannya, jadi find a basis for the column A. Kolom A itu artinya bukan kolom ini aja ya, tapi kolom dari metrik A. Jadi find a basis for the row A juga, row dari metrik A, dan find a basis for the null dari metrik A. Jadi column space itu adalah set of all vector that the column A span. Nah, yang row juga sama, yang null juga sama. Jadi kita akan melakukan reducing menjadi suatu reduced form ya, artinya dalam bentuk Gauss-Jordan. Nah, jadi kalau misalkan ini 1151, 24, 14, 4, 23, 12, 3, kalau misalkan dilakukan eliminasi Gauss-Jordan, nanti ujung-ujungnya akan menjadi seperti ini. Yang ini ya, ini hasil akhirnya dari Gauss-Jordan ya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin kita pakai laser lagi. Nah, jadi kenapa ini Gauss-Jordan ya? Kan syaratnya adalah setiap metrik itu memiliki leading one nih. Kalau misalkan leading one ada suatu leading one, maka dia letaknya harus di sebelah kiri dari yang row di bawahnya. Contohnya ini leading one yang di bawahnya itu harus di kanannya si leading one yang di atasnya kayak gitu. Nah, jika ada row yang 0 semua, maka ditaruh di paling bawah atau paling kiri. Nah, ini ditaruh paling bawah. Nah, itu kan. Kemudian syarat yang lain, di bawah dan di atasnya leading one ini harus 0. Ini kan di bawahnya 1 ada 0, 0, 0, 0 gitu kan. Ya, seperti video Gauss-Jordan kemarin lah, kalian bisa tonton ulang. Nah, jadi setelah dilakukan eliminasi dari yang ini menjadi ini, nah ini udah bentuk Gauss-Jordan kan. Nah, kemudian kita cari pivotnya. Pivot itu ketika ada leading one-nya kayak gini kan, yang ada satu dan satunya. Jadi ini adalah pivot, maka kolom basis untuk kolom A itu adalah si 1, 2, 2, 1, 4, 3. Karena kenapa? Ini ada di kolom 1 dan kolom 2 kan pivotnya. Berarti kita cari yang bentuk awalnya itu di ini, kolom 1 dan kolom 2, yaitu ada di sini. Ya kan? Nah, jadi kita ambil yang ada pivotnya. Maka 1, 2, 2, 1, 4, 3. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan jadi itu adalah basis dari kolom A. Dengan dimensinya berapa dimensinya adalah 2 nih ya. Ada 1, ada 2. Kemudian untuk yang basis untuk row itu gimana? Ya tadi kan ini sama kan. 1030 0121 000 1030 0121 00 sama kan ini ya, karena kan kita cukup sekali melakukan eliminasi Gauss-Jordan, kemudian kita akan bisa langsung menemukan basis untuk kolom dan basis untuk row dari metrik A. Nah, jadi untuk yang basis untuk baris itu kita tinggal ambil yang sudah dalam bentuk Gauss-Jordan-nya. Nah, tadi kan kita ambilnya dari metrik awalnya, kalau ini ambil dari yang sudah Gauss-Jordan-nya. Kita hapus dulu ini biar bersih. Nah, kemudian kita kasih ini lagi. Nah, ini kan yang ada leading satunya ya, leading one-nya. Dan ini juga ada leading one-nya. Jadi inilah adalah metrik
basis dari ini adalah vektor-vektor basis dari si metrik A ini. Jadi adalah 1030 dan 0121 gitu kan. Jadi ini adalah basisnya 1030 0121. Dimensinya berapa? Ada 1 dan 2. Jadi 2. Oke. Kemudian satu lagi. Tadi kan kita lihat ya, di kanan ini ada garis kayak gini lurus kemudian 0000. Nah, karena kita mau menyamakan AX sama dengan 0. Jadi ada suatu tambahan kolom ya, satu. Nah, tambahan kolom satu nih. Ada baris 0000 kan. Ini jadi kita bisa ubah. Jadi misalkan ini kita ambil ya. Berarti 1030. Berarti misalkan apa? Ini X1, X2, X3, 4 ya. Ini ada 1 2 3 4 kan. Jadi X1 tambah 0x2 tambah 3x3 gitu kan. 3x3 sama dengan 0. Ini persamaan yang paling atas ya, yang ini. Nah, kemudian berarti kalau kayak gini x3 nya pindah ruas, jadi x1 sama dengan min 3x3 kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau ini baris kedua berarti x 0 kali x1 0, x2 kali 1 berarti kan x2, berarti tambah 2x3 kan, ini tambah 2x3, susah sekali ya gambarnya ya, ditambah 1x4 berarti x4, terus disamakan dengan 0, sama dengan 0. Jadi x2 itu sama dengan, kita taruh bawah aja ya, x2 itu sama dengan min 2x3 dikurangi x4. Nah, terus yang baris terakhir itu kan kosong semua, jadi nggak bisa diapa-apakan. Nah, jadi andekan x3 itu disama dengan kan t, berarti x1 sama dengan min 3t. Nah, ini kalau tadi ini jadikan t, berarti min 2t. Nah, x4 nya jadikan s misalkan, berarti min s, min 2t min s. Jadi x3 tadi apa? T, x4 s. Nah, jadi hasil akhirnya ini setelah disama dengan kan 0 tadi. Jadi x1 itu min 3t, x2 itu min 2t min s, x3 itu sama dengan t, x4 sama dengan s. Nah, kemudian kita keluarkan t-nya. Nah, t kali min 3 kan ini. Kita kasih inilah laser. T kali min 3 min 3t. Nah, t kali min 2 min 2t. T tambah 1 t. T tambah 1 t. T kali 1 t. T kali 0. Nah, ini karena nggak ada t-nya ya, yang terakhir ya. Jadi 0. Tambah s. S kali 0 0. Jadi yang atas ini min 3t aja. Jadi 3 kali min t min 3t tambah 0 itu min 3t. Ini s kali min 1. Jadi min 2t min s. Nah, yang ini nggak ada s-nya, yang ini s-nya aja, yang bawah ya. Jadi t kali 0 tambah s kali 1 jadinya s aja. Nah, kayak gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai ini, apa namanya, spannya atau alias basisnya. Jadi basisnya adalah ini ya. Ini dan ini. Min 3 min 2 1 0, 0 min 1 0 1. Nah, ini adalah si basis dari 0. Jadi ketika kita sama dengan kan 0 dulu. Nah, ini kita sudah menemukan ya basis dari row, basis dari 0, basis dari A. Dimensinya ini 2, dimensinya 2, dimensinya 2. Jadi ketika dihitung ininya, apa namanya, ranknya itu berarti adalah 2 tambah 2 tambah 2 6 ya, kayak gitu. Oke, jadi kita sudah punya basis dari ketiga hal ini ya. Jadi kolom dari A, row dari A, dan row dari A. Sudah punya basis masing-masing. Ini kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian, nanti kita bisa lanjutkan ke video yang lainnya.